Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan multikultural ya. Apa itu pendidikan multikultural ya? Jadi kemarin kita terkait pendidikan sepanjang hayat, sekarang kita beralih ke pendidikan multikultural ya. Kita bahas dulu dari kosakatanya ya. Hakikat kebudayaan. Jadi kalau kita berbicara kultur itu sudah tidak asing lagi ya. Multi itu berarti banyak ya. Multi itu berarti banyak, kultural itu dari kata culture, yaitu adalah kebudayaan atau budaya. Ya, dalam bahasa Inggris culture, dan dari kata Latin adalah colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Budaya itu apa? Budaya itu merupakan aktivitas manusia sekaligus menjadi ciri manusia itu sendiri. Jadi setiap sesuatu yang dilakukan manusia, ya budaya itu kan ada mengatakan ada budi dan daya. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, yang itu menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Jadi yang dilakukan berulang-ulang, kemudian menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, itu namanya menjadi ciri khas dari manusia. Ya, jadi budaya itu bahasa dasarnya aktivitas manusia sekaligus menjadi ciri manusia itu sendiri. Kemudian dikatakan budaya itu harus ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur budaya apa saja? Nah, unsur budaya itu tidak hanya kalau kita melihat oh ada adat istiadat itu dikatakan budaya. Tidak, tapi banyak ketika kita berbicara budaya, yaitu yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Ya, jadi terkait religiusitas, kalau Islam memiliki budaya apa, oh kalau Kristen apa, Hindu, Katolik, dan lain sebagainya itu memiliki budayanya masing-masing. Kemudian organisasi kemasyarakatan. Ya, jadi masing-masing lingkup masyarakat itu juga memiliki kebiasaan atau budayanya masing-masing. Oh, masyarakat pesisir. Mereka terbiasa berbicaranya keras. Oh, masyarakat mungkin kalau kita katakan Batak. Oh, seperti bicaranya itu juga keras, seperti kasar. Tapi itu bahasa kebiasaan mereka. Tapi bahasa sebenarnya halus. Oh, orang daerah keratonan itu halus bicaranya. Ya, itu namanya kebiasaan. Kemudian sistem pengetahuan. Jadi kebiasaan orang berpengetahuan mungkin dari kita katakan pendidikannya ya. Jadi dari segi pendidikan oh lulusan SD, lulusan SMP, SMA sampai dengan mungkin kita katakan profesor itu juga memiliki ciri kebiasaan yang berbeda. Kemudian bahasa. Nah, bahasa ini terlihat sekali ya. Mungkin kalau kita melihat bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa kromo alus, bahasa Jawa kromo inggil. Nah, itu kan berbeda-beda penggunaannya. Kemudian kesenian itu juga masing-masing memiliki perbedaan ya. Kemudian sistem mata pencarian hidup. Nah, itu juga namanya nanti latar belakang ekonomi atau mungkin pekerjaan, kemudian sistem teknologi dan peralatan. Nah, unsur-unsur inilah yang melatar belakangi adanya perbedaan kebiasaan atau yang menjadi ciri dari manusia. Kemudian budaya dan lingkungan. Hubungan antara budaya dan lingkungan ya. Itu nanti ada yang kaitannya dengan lingkungan fisik atau geografis berarti ada kaitannya dengan terkait lingkungan kita yang berupa tanah, tumbuhan, atau mungkin hutan, kemudian juga letak geografisnya di daerah pesisir yang saya katakan tadi, kemudian di pegunungan, itu juga menciptakan budaya. Kemudian lingkungan sosial, yaitu adalah hubungan antar masyarakatnya. Oh, ini di lingkungan sosial yaitu kauman atau orang-orang Islam. Oh, ini di lingkungan Tionghoa. Oh, ini di lingkungan sosial kebanyakan adalah pekerja, kuli, atau mungkin kebanyakan adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Nah, itu memang sosial. Dan lingkungan metafisik. Metafisik ini adalah hampir mengarah pada religiusitas juga. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan mungkin bisa dikatakan lingkungan yang secara apa ya, mungkin kejiwaan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, hakikat pendidikan multikultural. Nah, ini kita masuk ke sini ya, ketika kita kaitkan dalam pendidikan. Pengertian multikultural secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender,
agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Jadi ketika kita berbicara multi, itu tidak hanya satu aspek ya. Jadi multi itu ya banyak. Ya, dari usia itu nanti multinya berarti multi usia, oh dari usia yang masih dikatakan balita, anak, remaja, dewasa, nah, itu kan berbeda-beda. Dan gender ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada latar belakang mungkin feminim, kemudian macho, dan lain sebagainya. Agama, status sosial, ekonomi, identitas budaya, dan lain sebagainya ya, yang saya singgung di depan tadi. Kemudian ketika kita berbicara masih di budaya ya, masih berbicara tentang budaya, itu ada istilahnya namanya etik dan emik. Etik itu apa? Etik itu ada titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem budaya itu sendiri dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem budaya. Jadi pendekatan dari luar melihat, oh ini ada fenomena, maka di pandangan kita terhadap kondisi itu seperti apa itu nama etik. Kalau emik itu dipandang dari dalam sistem. Jadi kita yang melakukan dari dalam itu kita memandang fenomena ini atau budaya ini adalah oh seperti ini ya. Jadi kalau etik itu menjelaskan universalitas sesuatu konsep kehidupan, kalau emik itu menjelaskan keunikan dari sebuah konsep budaya. Jadi etik itu melihat dari luar, oh ini dari secara universal seperti ini dipandangnya dikaitkan dengan yang lain. Tapi kalau emik itu akan memunculkan keunikan dari dalam karena ini loh ciri khasnya. Kita menemukan ciri khas dari dalam itu sendiri. Kemudian pengertian pendidikan multikultural yaitu ide gerakan pembauran pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi bisa dikatakan pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang menerapkan kesetaraan. Jadi tidak ada pembedaan bagi siapapun dengan latar belakang apapun. Itu adalah yang dimaksud dengan pendidikan multikultural. Kemudian benang merahnya berbagai pemikiran tentang pendidikan multikultural yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Baik itu dia siswa perempuan, siswa laki-laki, siswa miskin, siswa kaya, itu diberi kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi sepenuhnya yang dia miliki. Penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Jadi yang kedua adalah menyiapkan peserta didik itu supaya ketika terjun di masyarakat itu tidak cenderung dia itu fanatik atau dia itu memang menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, karena sadar bahwasanya mereka hidup di masyarakat itu pada kondisi yang berbeda-beda. Tidak bisa mereka masyarakat itu sama dengannya, pikirannya sama dengannya, keinginannya sama dengannya itu tidak bisa. Jadi disadarkan bahwasanya ketika anak ini terjun di masyarakat, mereka berada pada lingkungan yang multi, ya multikultural itu tadi. Kemudian penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi setiap siswa secara efektif tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya. Jadi yang selain itu adalah pendidik itu diarahkan supaya pendidik bisa menyesuaikan. Jadi kalau pendidiknya itu adalah mungkin bisa dikatakan dari latar belakang mungkin tidak pernah merasakan susah ya dalam pendidikan. Nah, ketika menjadi seorang pendidik, maka dia dengan latar belakang siswanya bermacam-macam, mungkin ada peserta didiknya yang dari latar belakang ekonominya kurang mampu, maka dia tetap bisa memposisikan oh bagaimana anak ini supaya tetap berpotensi. Oh bagaimana tetap pembelajaran ini efektif karena anak ini latar belakangnya kurang mampu, mungkin dia tidak bisa membeli kebutuhan misalnya. Nah, itu nanti penyesuaian di situ. Kemudian partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya. Nah, ini yang sering mungkin beberapa kelas membahas yaitu terkait sekolah itu menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya, yaitu misalnya adalah diskriminasi dalam penerimaan peserta didik. Karena mungkin dulu sering dijumpai ya, terutama di beberapa sekolah favorit ya, yang mengadakan seleksi itu menarif ya. Jadi memberikan tarif uang gedung misalnya kalau tidak bisa membayar ya tidak bisa masuk ya. Atau mungkin hanya kalangan orang tua yang orang tuanya berani membayar sekian, anaknya akan bisa masuk. Kadang sekolah negeri juga ada yang seperti itu. Itu yang dulu sering dijumpai. Tapi sekarang sudah mulai diberi pemerataan oleh pemerintah ya. Jadi memang diharapkan sekolah itu menerima siswa yang kita kenal dengan zonasi yang memang
anak-anak yang di sekitar situ berhak mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Apalagi kalau sekolah negeri itu kan gratis ya. Jadi memang diberi kesempatan supaya memang bisa diterima di sekolah itu dan merasakan pendidikan yang layak. Kalaupun tetap ada pro dan kontranya. Tapi berbeda mungkin kalau kita jumpai ketika di sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu sekolah miliknya masyarakat, ya memiliki hak lebih besar untuk sekolahnya membuat kebijakan karena terkait dengan mereka bersaing ya. Kalau di dalam sekolah swasta itu memang mencari siswa-siswa yang mungkin dikatakan yang paling berprestasi lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi banyak juga sekolah swasta yang lain ya, yang memang menerima semua siswa ya. Jadi kalau sekolah swasta memang mereka lebih mengangkat pada aspek menjual. Jadi apa yang mereka berikan itu memang sangat sangat menjual kalau bahasa marketingnya. Kemudian pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Ya. Itu diperhatikan juga. Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji ulang semua praktek pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi materi pendidikan, dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara pendidikan multikultural, memang tidak hanya lembaga membuat keputusan sepihak, tapi juga memperhatikan masukan-masukan dari semua unsur dalam lembaga tersebut, baik itu siswa, wali murid, pendidik, tenaga pendidik, dan semua yang terlibat di lembaga tersebut supaya lembaga itu memang mendengarkan aspirasi dari berbagai latar belakang, sehingga akan memang tercapai tujuan pendidikan yang seutuhnya. Kemudian, rasional dan arti pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan jembatan dalam mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dari berbagai budaya di era global yang penuh tantangan baru. Pertemuan antar budaya bisa berpotensi memberi manfaat tetapi sekaligus menimbulkan salah paham. Nah, rasionalismenya adalah pentingnya pendidikan multikultural ini adalah benar-benar kita hidup itu kan banyak sekali perbedaan ya. Jadi memberikan manfaat kepada setiap orang itu bagaimana supaya tidak sensitivismenya tinggi. Jadi bagaimana kita ditanamkan benar-benar menghargai orang lain baik itu dari latar belakang maupun pendapat dan lain sebagainya. Hal kecilnya adalah pendapat. Ya nanti saya contohkan. Tujuan pendidikan multikultural ada pengembangan literasi etnis dan budaya, perkembangan pribadi, klarifikasi nilai dan sikap, kompetensi multikultural, kemampuan keterampilan dasar, kesamaan keunggulan pendidikan, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, yaitu garis besar yang saya sampaikan tadi. Tujuan kemudian memiliki wawasan kebangsaan kenegaraan yang kokoh, memiliki wawasan hidup dan lintas budaya dan lintas bangsa sebagian warga dunia hidup berdampingan secara damai. Ini tujuan akhirnya ya. Fungsinya memberi konsep diri yang jelas, jati diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Jadi ketika kita berbicara ke sejarahnya itu, memang Indonesia akan terbentuk dari bermacam-macam latar belakang ya, tapi bisa bersatu sehingga pun lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Jadi itu sebagai dasar bahwasanya kita berbeda tetap bisa disatukan ya, dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Membantu memahami bahwa konflik antara yang ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa, penekanan pendidikan multikultural, bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan penindasan dan ketidakadilan. Fungsi pendidikan multikultural yang mendasar adalah mempengaruhi perubahan sosial dan ada 3 butir perubahan. 1 perubahan diri, 2 perubahan sekolah dan persekolahan, 3 perubahan masyarakat. Jadi, pendidikan multikultural ini memang sekolah itu dipandang sebagai dasar sebelum anak itu terjun ke masyarakat. Karena apa? Yang ketika kita kaitkan dengan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, mulai mengenal lingkungan sosial kecil itu kan di sekolah ya. Jadi kalau di rumah ya mengenalnya hanya ayah, ibu, kakak ya. Itu belum bisa memberikan wawasan pada anak bahwasanya kita itu berbeda-beda. Karena kalau satu keluarga mungkin latar belakangnya perbedaannya hanya sempit ya. Karena masih bisa mungkin iklim atau mungkin habitnya itu mereka akan sama. Tapi kalau sudah di sekolah itu akan bertemu dengan banyak sekali latar belakang siswa yang lain sehingga anak ini menjadikan miniatur masyarakat di sekolah itu. Sehingga bagaimana sekolah membuat miniatur
masyarakat itu benar-benar menanamkan anak bahwasanya kita hidup di lingkungan itu berbeda-beda. Makanya multikulturalisme itu harus dijunjung tinggi sehingga terbentuklah perubahan diri itu tadi. Sekolah persekolahan juga menerapkan iklim multikultural dan ketika terjun di masyarakat maka di masyarakat pun akan sensitivisme dan egoisme itu akan menurun. Maka toleransi pun akan bisa mengakar di masyarakat. Itu contoh hal kecil saya sampaikan lagi. Contoh hal kecil ketika pendidikan multikultural di sekolah adalah ketika pembelajaran misalnya. Bagaimana kita menanamkan pada anak bahasanya ketika diskusi itu pasti ada perbedaan pendapat. Ya, makanya kita akan menanamkan bahwasanya perbedaan pendapat berarti kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tidak bisa memaksakan harus seperti ini, itu tidak bisa. Nah, inilah dasar hal kecil tentang pendidikan multikultural ketika di pembelajaran. Kalau di sekolah apa? Oh, berarti di sekolah misalnya di situ ada sekolah umum ya, negeri misalnya, harus menyediakan fasilitas untuk berbagai latar belakang agama, menerima mahasiswa dengan berbagai latar belakang. Oh, ada namanya beasiswa siswa miskin, ada namanya beasiswa siswa berprestasi. Oh, tidak membedakan peserta didik yang anaknya orang kaya dan anaknya orang miskin semua mendapatkan pelayanan yang sama. Oh, anak yang pintar dan kurang pintar bukan berarti nanti yang kurang pintar tersingkir, tapi bagaimana guru itu mengembangkan anak ini lebih cocok penggunaan media yang ini atau sistem pembelajaran yang seperti ini sehingga benar-benar tujuan pendidikan penyampaian materi pembelajaran itu tersampaikan kepada semua siswa dengan berbagai latar belakang. Nah, itulah salah satu bentuk pendidikan multikultural ini. Sehingga ketika anak terjun ke masyarakat kelak, itu mereka benar-benar bisa memahami kondisi masyarakat, bahwasanya mereka hidup dalam multikulturalisme yang sangat besar. Itu saja materi tentang pendidikan multikultural. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.